Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 11 Agustus 2022, peringatan wajib Santa Clara Perawan. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema Ampunilah dengan segenap hatimu dan 70 kali 7 kali tak terbatas. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan baru boleh memuliakan nama-Mu hari ini. Curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami mengerti dan memahami sabda-Mu hari ini. Buatlah kami mampu untuk hidup saling mengampuni tak terbatas. Kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam beberapa kali kesempatan sharing iman dengan beberapa umat,
kami menseringkan soal betapa beratnya untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Apalagi kalau sampai sungguh melukai hati. Beberapa bahkan sampai menitikan air mata karena sungguh sakit merasa dilukai. Bahkan walaupun mereka berkata bahwa mereka sudah mengampuni, sudah memaafkan, tetapi sesungguhnya tidak melupakan dan masih ada sakit dalam hati. Hanya satu hal saja yang men-trigger, maka semuanya akan kembali. Ya, memang mengampuni tidak mudah. Mengampuni tidak pernah mudah. Tetapi adalah juga satu realita di luar sana bahwa ada segelintir orang yang mudah mengampuni. Dan bahkan bukan hanya mengampuni, tetapi melupakan apa yang salah diperbuat kepada mereka. Mereka bahkan tidak pernah menganggap apa yang diperbuat itu sebagai satu kesalahan. Bahkan ada yang anehnya menganggap itu sebagai satu berkat. Dalam arti agar mereka semakin memperbaharui diri mereka sendiri. Saudara dan saudariku, pertanyaannya, atas apa yang terjadi dalam segelintir orang ini adalah apa yang membuat mereka demikian? Apa yang membuat mereka mudah dalam mengampuni? Apa yang membuat mereka mudah dalam memaafkan? Kekuatan apa sih yang ada dalam diri mereka? Contoh, dalam santo-santa zaman ini, di abad ini, atau Yohanes Paulus kedua, kita ingat ketika dia ditembak tahun 1981 oleh Ali Agha, dia kemudian bisa mengampuni, bahkan dia pergi mengunjungi Ali Agha di dalam penjara dan dia mengampuni di sana dengan penuh senyum, yang buat orang itu kemudian sadar akan apa yang diperbuatnya. Atau Santa Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa, dihina, dibenci, dilempari oleh orang lain. Dengan senyuman dia membalas semuanya. Dia mengampuni dari ketulusan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus membuat pernyataan tegas soal bagaimana dan berapa kali harus mengampuni. Buat Yesus, mengampuni itu harus dengan segenap hati, sepenuh hati, datang dari hati, tulus, bukan dengan segenap kepala atau pikiran. Karena kalau dengan segenap kepala, maka yang keluar adalah kata-kata pengampunan, tetapi sebenarnya tidak memaafkan, tetap mengingat apa yang salah diperbuat kepada mereka. Sekali lagi, buat Yesus mengampuni adalah dengan segenap hati, dan berapa kali? Tak terbatas. Selalu dan sepanjang masa harus mengampuni. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kembali ke dua santo santa abad ini, Yohanes Paulus kedua dan Teresa dari Kalkuta sebagai contoh. Mereka mendapat kekuatan, atau kekuatan mereka yaitu Kristus sendiri. Yesus adalah kekuatan mereka. Apa yang Yesus buat? Contoh dalam Injil, mengampuni wanita yang kedapatan berzina, atau mengampuni penyamun yang tergantung di salib yang ada di sebelahnya, adalah bagaimana dan berapa kali mengampuni. Yesus mengampuni dengan segenap hati, tulus. Dia katakan kepada wanita yang kedapatan berzina, apakah tidak ada orang yang melemparkan batu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Atau kepada penyamun, hari ini juga engkau akan berada bersama aku dalam Firdaus. Dan pengampunan yang diberikan Yesus tulus, tak terbatas, tak berkesudahan.
Saudara dan saudariku terkasih, itulah kekuatan buat orang-orang yang mampu untuk mengampuni. Kekuatan mereka ada pada Yesus sendiri. Tetapi kita juga sadar bahwa perjuangan untuk sungguh mengampuni, perjuangan ini harus terus ada bersama kita orang-orang beriman. Kalau kita menyerah untuk berjuang untuk mengampuni, maka kita bukanlah murid Tuhan. Kita harus terus berjuang untuk mengampuni dengan hati, mengampuni dengan tak terbatas. Kita harus biarkan Tuhan Yesus sendiri menjadi kekuatan kita untuk ini. Kita harus membuka diri padanya, biar terangnya sajalah yang menjiwai hati kita, agar kita mempunyai hati yang cepat mengampuni. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum. Jangan lupa mengampuni.